Selamat datang ke dalam acara pembacaan buku Membina Kehidupan Abadi atau perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus. Kita telah masuk ke halaman ke-38 di dalam subjudul Di Tanah Yang Baik. Sebelumnya kita telah membahas mengenai perumpamaan Tuhan Yesus mengenai seorang penabur, di mana Anda ingat ceritanya, penabur tersebut menaburkan benih di ladang dan benih tersebut jatuh di 4 tempat yang berbeda. Yang pertama, benih itu jatuh di pinggir jalan, di mana di saat benih itu jatuh di pinggir jalan, burung-burung segera mengambil benih tersebut dan memakannya. Ini menggambarkan bagaimana di saat benih firman Tuhan yang ditaburkan oleh Sang Penabur, Yesus Kristus sendiri, di saat itu jatuh ke tanah hati yang jatuh di pinggir jalan, setan segera mengambil sama seperti burung yang mengambil firman itu, sehingga firman itu tidak sempat tumbuh. Itu menyebabkan orang-orang yang memiliki hati dan pikiran seperti tanah di pinggir jalan adalah orang-orang yang mereka menerima firman, tetapi mereka tidak mengerti apa makna, arti, dan aplikasinya di dalam hidup mereka. Lalu penabur tersebut menaburkan benih. Benih itu jatuh juga di tanah yang berbatu, di mana di saat tanaman itu mulai tumbuh, matahari terik menyinari tanaman tersebut. Tanaman itu tidak bisa bertumbuh oleh karena ada batu-batu yang menghimpit dia. Ini juga menggambarkan seperti tanah hati orang di saat mereka mendengarkan firman. Oh, mereka bersuka cita, mereka suka dengar firman itu. Tetapi di saat firman itu bertumbuh, oleh karena ada batu-batu dosa, batu-batu kesombongan diri, batu-batu cinta diri, dosa-dosa yang belum dibuang, itu menyebabkan firman itu tidak bisa bertumbuh. Dan yang ketiga, benih itu jatuh juga di tanah yang bersemak duri. Anda tahu semak duri? Di saat tanaman itu tumbuh, semak duri itu menghimpit tanaman tersebut sehingga dia menjadi mati dan tidak bisa bertumbuh lagi. Semak duri digambarkan juga sebagai kegelisahan dalam hidup, penderitaan. Semak duri juga digambarkan sebagai tipu daya kekayaan dan kekhawatiran dunia yang selalu menghimpit kehidupan kita sehingga kita tidak menjadi fokus dengan firman Tuhan. Pemirsa di rumah, tapi ada satu hal yang sangat bisa menyejukkan hati kita, karena firman itu juga jatuh di tanah yang baik. Namun tidak ada tanah yang baik di atas dunia ini kecuali kalau tanah itu digemburkan. Itulah mengapa kita harus merelakan tanah di dalam hati dan pikiran kita untuk selalu digemburkan oleh Juru Selamat kita. Pastikan di dalam pikiran kita selalu menyabut setiap akar-akar kepahitan. Kita cabut dan kita buang akar-akar dosa. Kita membuang akar-akar kekhawatiran hidup dan juga tipu daya kekayaan. Jangan biarkan diri kita ditipu oleh dunia dan dibawa kepada kesenangannya. Mari kita masuk dan membaca halaman ke-38. Judulnya adalah Di Tanah Yang Baik. Di sini diceritakan, penabur itu tidak selalu menghadapi kekecewaan. Dari benih yang jatuh di tanah yang baik, Juru Selamat berkata, "Ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat." Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Jadi firman Tuhan katakan kita tidak perlu takut, kita tidak perlu ragu karena ada juga benih yang jatuh di tanah yang baik. Apakah Anda tidak rindu untuk memiliki pikiran dan hati yang baik sehingga firman Tuhan yang ditaburkan bisa bertumbuh? Mari kita lihat. Tanah yang baik adalah hati yang baik. Dan ketekunan yang dimaksudkan dalam perumpamaan ini bukanlah hati yang tidak mempunyai dosa. Karena Injil itu harus diberitakan kepada orang yang tersesat. Tuhan berkata, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa."
Jadi tanah yang baik ini bukanlah pikiran dan hati yang tidak memiliki dosa sedikit pun. Mari kita lihat apa keterangan selanjutnya. Mari kita baca mengenai karakter dari tanah yang baik. Orang yang mempunyai hati yang jujur menyerahkan diri kepada tuntunan Roh Kudus. Ia mengaku kesalahannya dan merasakan keperluannya akan pengasihan dan kasih Tuhan. Ia mempunyai keinginan yang ikhlas untuk mengetahui kebenaran agar dapat ditaatinya. Jadi karakter dari tanah yang baik bukanlah karakter yang tidak punya dosa sedikit pun. Karena Yesus berkata, dia datang untuk orang-orang yang berdosa. Lalu seperti apa karakternya? Tadi kita telah baca, itu adalah karakter dari hati yang jujur, yang menyerahkan dirinya kepada tuntunan dari Roh Kudus, yang mengaku kesalahannya dan merasakan keperluan akan pengasihan dan kasih Tuhan. Dia merasakan kebutuhannya akan juru selamat. Bukan seorang yang merasa dirinya sudah benar, dirinya sudah cukup, dan orang lain salah. Tapi selalu merasakan kebutuhan akan juru selamat. Ia mempunyai keinginan yang ikhlas untuk mengetahui kebenaran agar dapat ditaatinya. Inilah pertanyaan yang harus kita tanya. Mengapa kita rindu untuk mendengar akan kebenaran? Apakah kita rindu karena pembicaranya yang luar biasa? Apakah kita rindu mendengar kebenaran dan membaca firman Tuhan karena, waduh, ini pembicara dari luar negeri nih, ini pasti keren? Atau kita rindu untuk mendengar firman Tuhan karena kita ingin untuk mentaati setiap firman yang kita dengar? Setiap orang pasti punya tujuan yang berbeda-beda. Pastikan kita selidiki hati kita. Jangan hakimi orang lain, karena kita tidak layak untuk melakukan itu. Kita selidiki hati kita. Yang manakah motif saya Tuhan untuk mendengar firman Tuhan? Inilah orang-orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Orang Farisi pada zaman Kristus menutup mata dan telinga mereka terhadap kebenaran. Itu sebabnya kebenaran tidak dapat mencapai hati mereka. Mereka sengaja dan akan menderita pembalasan terhadap kebodohan yang mereka sengaja dan kebutaan yang dibuat sendiri. Tetapi Kristus mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa mereka harus membuka pikiran mereka kepada pengajaran dan bersedia untuk mempelajarinya. Pendengar yang mempunyai landasan tanah yang baik menerima firman itu, bukan sebagai perkataan manusia, dan memang sungguh-sungguh demikian, tetapi sebagai firman Tuhan. Jadi di saat orang-orang yang betul-betul tulus, saat mereka membaca firman Tuhan, mereka tidak seperti orang Farisi yang suka mencari kesalahan. Juga bukan seperti orang-orang Farisi yang selalu menutup hati mereka, ini nggak pantas nih orang nih. Tapi mereka seperti orang-orang yang rindu untuk mendengar betul-betul suara Tuhan. Di saat membuka firman Tuhan, mereka nggak bilang, ini kan tulisannya Musa, ini kan tulisannya Paulus, ini kan tulisannya si itu, ini nggak pantas nih buat saya. Aduh, ini kan kutipannya si itu. Tapi mereka di saat mereka baca, mereka rindu untuk mendapatkan keterangan yang sungguh-sungguh, untuk mendengar sungguh-sungguh Tuhan berbicaralah kepada hati saya. Mereka selalu berpikir dan mencerna setiap hal yang masuk. Mereka pastikan itu terdapat di dalam kitab suci. Hanya orang yang menerima kitab suci sebagai suara Tuhan saja yang berbicara kepada dirinya sendiri. Merekalah seorang pelajar yang benar. Ia gemetar di hadapan firman itu, karena baginya itu adalah suatu kenyataan yang hidup. Ia membuka pengertian dan hatinya untuk menerimanya. Para pendengar yang demikian adalah Kornelius dan sahabat-sahabatnya yang mengatakan kepada Rasul Petrus, "Sekarang kami semua yang hadir di sini di hadapan Tuhan untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Tuhan kepadamu." Anda ingat cerita tentang Kornelius, seorang panglima besar dari Roma, yang menurut orang-orang Yahudi mereka adalah orang-orang kafir. Tetapi di saat Rasul Petrus datang di hadapannya, dia berkata, "Beritahukanlah kepada kami firman-Mu, firman Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarnya." Inilah kehidupan dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang kita pikir, ini orang pasti gak tertarik kepada kebenaran. Tetapi di saat mereka rindu untuk mendengar kebenaran, pekabaran Tuhan akan mengubahkan hati mereka, sama seperti benih itu yang jatuh di tanah yang baik. Suatu pengetahuan akan kebenaran itu tidak bergantung begitu banyak atas kecakapan pikiran, melainkan atas kemurnian maksud, kesederhanaan iman yang ikhlas dan taat. Jadi
Pengetahuan yang masuk dalam pikiran kita tidak tergantung dari seberapa kuat kita menangkap, seberapa besar kita bisa simpan, tapi dari kemurnian maksud kita. Bukan tergantung atas seberapa pintarnya kita, tapi apakah kita rindu untuk menuruti apa yang kita dengar, apa yang kita baca. Inilah yang membedakan orang-orang Farisi dengan orang-orang yang mungkin kita anggap sepertinya tidak terpelajar, yang adalah murid-murid Yesus. Mereka tidak terpelajar, tapi di saat mereka mau mendengar firman, mereka rela untuk diubahkan. Roh Kudus dapat bekerja dan masuk ke dalam hati mereka, karena mereka merelakan diri mereka untuk diubahkan. Dan itu menggemparkan seluruh dunia. Para pendengar yang terdiri dari tanah yang baik, setelah mendengar firman itu, apa yang mereka lakukan? Mereka menyimpannya. Setan beserta semua pembantu-pembantunya tidak dapat merebutnya. Sekedar mendengar atau membaca firman itu tidak cukup. Orang-orang yang ingin mendapat manfaat dari kitab suci harus merenungkan kebenaran yang telah dinyatakan kepadanya. Nah, jadi pemirsa di rumah, mungkin kita sering kali mendengar firman Tuhan, tapi Tuhan berkata, menjadi pendengar saja nggak cukup. Bertabrakan dengan sifat keturunan manusia serta perangai dan tabiat yang dipelihara. Kita bisa belajar daripada alam, bagaimana alam tersebut saja, tumbuhan-tumbuhan, pohon-pohon yang mengeluarkan dan menghasilkan buah, mereka menjadi manis dan bertumbuh dengan lebih cepat di saat matahari terik, di saat ada hujan, mungkin angin yang begitu besar, itu berbuah. Inilah artinya hidup di dalam Kristus. Kita tidak akan lagi hidup untuk diri kita sendiri. Kita akan ditawan bersama dengan Kristus. Kebiasaan-kebiasaan lama kita, sifat-sifat buruk kita yang mungkin sangat-sangat kita sayangin. Kita pikir mungkin ini gak salah. Gak salah kok kalau ngabisin waktu menonton. Gak salah kok kalau habisin waktu melakukan hal-hal yang tidak berguna. Gak salah kok kalau sering marah-marah, kalau sering berbicara kata-kata yang tidak sopan, yang tidak baik, tidak menghormati orang lain. Pemirsa di rumah, di saat kita berikan hati kita sepenuhnya kepada Kristus, kebiasaan-kebiasaan lama kita akan kita buang. Harus kita tinggalkan karena itu tidak sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca. Marilah kita hari ini, kita datang kepada Tuhan, kita bergumul kepadanya. Tanyakan kepada Tuhan dosa-dosa apa yang belum kita tinggalkan. Dosa-dosa apa yang membuat kita, pikiran kita menjadi tidak fokus kepada Tuhan. Yang membuat benih itu tidak bisa bertumbuh. Dan apabila masalah itu datang, pastikan diri kita terus bersukacita. Karena Tuhan punya rencana yang besar di dalam kehidupan kita. Mengajarkan sesuatu untuk kita melalui masalah kita. Biarlah hari ini kita bersukacita jika masalah datang dalam hidup kita. Sampai ketemu lagi pemirsa di dalam acara pembacaan buku Membina Kehidupan Abadi atau perumpamaan Tuhan Yesus yang berikutnya. Sampai ketemu lagi dan Maranatha.